selanjutnya kita akan mendengarkan diseminasi guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Firman SPD. Dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Ibu Pengawas Ibu 1 Kecamatan Moto, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Impres Raja Basar, langsung kepada rekan-rekan guru sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita masih dipertemukan hari ini dalam kegiatan observasi tadi yang sudah berlangsung dan dilanjutkan dengan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kemudian salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena dialah Nabi yang senantiasa diutus oleh Allah untuk memperkenalkan akhlak manusia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke slide yang di layar. Boleh dilanjut. Oke, namun sebelum itu ada sebuah pantun. Pantunnya bunyinya seperti ini. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga diseminasi ini dapat dimanfaatkan. Oke, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak dan Ibu. Pertama, memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Okay, next. Kemudian, selain daripada tujuan pembelajaran tadi, ada juga kesepakatan kelas. Jadi selama kegiatan berlangsung, kita mempunyai kesepakatan, ada beberapa poin, ada 4. Poin yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman sebentar. Jadi sebentar ada sisinya Bapak Ibu, kita akan berdiri satu persatu, berbagi pengalaman, supaya wawasan kita bertambah luas. Kita saling melengkapi sebentar, saling sharing. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghargai. Jadi kalau ada berpendapat, kita persilakan sampai selesai. Kalau kita yang mendengarkan pendapatnya teman-teman. Oke, yang ketiga berbicara setelah dipersilakan. Jadi di sini ada protokol, nanti dipersilakan baru berbicara. Kemudian berpartisipasi penuh dengan perasaan yang gembira. Jadi masih berkaitan dengan yang berapa tadi ya? Yang pertama, bentar kita akan berbicara semua, mengeluarkan pengalaman kita supaya kita satukan pengalaman kita yang akan menjadi apa lagi? Yang akan menjadi ilmu ke depannya untuk kita kembangkan bersama. Oke, lanjut. Adapun beberapa konsep yang akan kita bahas pada hari ini, konsep inti budaya positif tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua Bapak dan Ibu guru yang saya dapatkan di modul 1 dan telah selesai. Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu guru serta sharing untuk menguatkan pemahaman kita lebih mendalam lagi. Oke, lanjut. Yang pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya ada profil pelajar Pancasila, mungkin kita sudah sering dengar, terutama yang sudah memperlakukan kurikulum Merdeka. Pertama ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, lanjut. Oke, kemudian di slide selanjutnya ini ada beberapa ilusi tentang guru, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ini diibaratkan gurunya, ini diibaratkan siswanya. Jadi gurunya yang mengontrol siswa. Tapi di sini ada beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu yang murid. Kemudian di belakangnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oke, itu
gambaran ilusinya, kemudian kita lanjut Pak Guru. Oke, poin yang kedua tadi, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada tabel, kolom pertama, di situ ada stimulus respon. Kemudian kolom kedua ada teori kontrol pilihan. Sedikit berbagi Bapak Ibu, kalau stimulus respon ini betul-betul saya dapatkan di bangku kuliah pada saat awal-awalnya marak kurikulum K13. Ini yang dilakukan posisi stimulus respon di situ. Sekarang sudah beralih ke kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka kita lebih banyak menggunakan ini, teori kontrol atau pilihan. Jadi awalnya yang di K13 kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gambarannya seperti ini. Kita sebagai guru niatnya mau mengubah siswa, padahal kalau kita kembalikan ke posisi kontrol, kita tidak dapat mengubah siswa. Nah, posisi kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya kita berusaha memahami pandangan siswa. Kita memahami dulu karakter siswa, tidak bisa kita ubah begitu saja karakter siswa. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau ada pelanggaran, kita anggap negatif tanpa kita mencari dulu kenapa bisa melakukan kesalahan. Kalau posisi kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dari sini tadi kalau misalnya posisi kontrol yang kita lakukan, kita mencari tahu dulu apa penyebabnya sehingga dia melakukan kesalahan. Tidak boleh langsung dihakimi begitu saja. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Memang betul. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kecuali menuntutnya, boleh-boleh saja. Dan tugas kita hanyalah menuntut. Tidak bisa langsung memutar balikan karakter siswa. Oke, lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon. Jadi contohnya pada saat ada siswa gagal, nanti itu kita paksa. Ayo, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Padahal yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus kolaborasi dari awal, jangan sampai di akhir nanti sudah mau belok ke jalan yang rusak, baru kita paksa untuk ke jalan yang benar. Seperti itu gambarannya. Kemudian mode berpikir menang kalah. Jadi di stimulus respon ini seperti ini, mode berpikir menang kalah. Saya juga masih sering lakukan di kelas karena saya masih tinggal di dalam pikiran saya tentang kurikulum ke-13. Kemudian mode berpikir menang-menang. Nah, ini kalau posisi kontrolnya menang-menang, semua menang. Gambarannya di kurikulum merdeka sebenarnya siswa itu sudah tidak boleh ada yang juara karena semua siswa juara. Ada yang juara di kognitif, ada yang juara di keterampilan, dan ada yang juara di situ. Tidak mesti yang pintar, sikapnya baik, pasti tidak menutup kemungkinan ada kekurangannya masing-masing tiap siswa. Jadi ini yang dimaksud mode berpikir menang-menang. Kemudian masih di situ Pak. Gambarannya lagi yang saya sering lakukan di kelas itu, misalnya kalau saya mengajar, ada siswa saya yang cepat tanggap, saya terkadang memberikan apresiasi, memberikan reward. Padahal ada yang lebih bagus lagi di antara pemberian reward itu. Kalau saya memberikan reward, besok-besok siswa itu mencari reward pulang. Waduh, saya menjawab benar, Pak Guru tidak kasih hadiah. Sedangkan kemarin teman saya menjawab benar, dikasih hadiah. Artinya motivasi itu karena hadiah, bukan motivasi dalam dirinya. Nanti ini saya juga pelajari dan saya juga sadari bahwasanya betul harus diperbaiki. Harus pakai mode berpikir menang-menang karena mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian kedua, disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu menanamkan motivasi anak, motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dalam diri, bukan motivasi yang muncul dari luar. Contohnya macam tadi, saya berikan hadiah pada saat dia cepat menyelesaikan tugas, itu adalah motivasi yang datang dari luar. Dari mana? Dari guru. Apa sebabnya? Karena dia mau dapat hadiah.
Padahal seharusnya motivasi yang bisa kita kembangkan adalah motivasi intrinsiknya yang bisa muncul dalam dirinya supaya tidak kendor itu motivasi. Jangan berharap ada hadiah ya, nanti itu bekerja keras. Oke, boleh dilanjut Pak Guru. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian contoh profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Oke, kita fokus ke sini dulu ya Bapak Ibu. Kebajikan universal. Di sekolah kita kayaknya sangat erat kaitannya dengan yang kedua ini. Di sini kalau kita membuat suatu kebajikan atau kita menyepakati suatu nilai-nilai kebajikan, kayaknya sangat erat kaitannya dengan ini. Karena kita di sini luar biasa sumber dayanya, banyak beraneka ragam. Pertama kita lihat saja dari suku bahasa. Kita di sini terdiri dari beberapa suku tenaga pendidik. Ada suku Dialog, ada suku Kaili, ada suku Muna, ada suku Makassar. Jadi kalau kita kolaborasikan luar biasa nanti ke depan. Agama juga begitu. Ada agama Islam, agama Kristen. Kalau di sekolah sih. Oke, kemudian kita lanjut. Lima kebutuhan dasar manusia. Oke, ada 5 di sini kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang pertama. Jadi semua manusia pasti membutuhkan untuk bertahan hidup. Ini sudah pasti. Kalau kita lapar pasti kita pergi mencari makan. Itu contoh paling sederhana. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Selain bertahan hidup, kita juga butuh kasih sayang. Kita butuh pengakuan. Jadi diibaratkan di kelas, siswa itu bukan hanya untuk dididik, dituntun, tapi harus dikasihi, harus disayangi. Contoh kecilnya kalau kita dapati siswa yang bermasalah, nah, kita apa? Kita ulas-ulas kepalanya, pakai pendekatan yang mendalam, supaya masalah yang dibawa dari rumah bisa terselesaikan di sekolah. Seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini jangan kita salah artikan ya. Kebebasan di sini seperti ambil juga contohnya di kelas. Kita kasih kebebasan dia berpendapat. Kita kasih kebebasan dia mendapatkan ilmu sesuai dengan gaya belajarnya. Karena siswa itu macam-macam sebenarnya gaya belajarnya. Ada yang suka belajar menggunakan gambar, ada yang suka belajar menggunakan rekaman, ada yang suka belajar menggunakan tulisan, seperti itu. Jadi kita berikan kebebasan. Kemudian kesenangan juga. Kesenangan juga itu betul dibutuhkan. Coba Bapak Ibu guru bayangkan kita belajar menonton begitu saja sampai pulang. Capek siswa. Tapi coba kalau kita selingi dengan permainan, dengan kuis, dengan games, pasti akan muncul sendiri kesenangan yang didapatkan oleh siswa. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini juga termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia di sini terdiri atas 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ini tadi sudah sempat saya singgung, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan sesuai seperti yang tadi saya katakan. Misalnya, besok kalau ada yang terlambat saya hukum. Besok pasti datang cepat karena takut dihukum. Ini masih sering kita lakukan. Bahkan saya juga masih sering. Jadi sama-sama kita belajar, kita memperbaiki nanti ke depannya. Ini juga contoh yang kedua yang tadi saya bilang. Hari ini yang cepat selesai Pak Guru kasih hadiah. Besok yang cepat selesai tadi kasih hadiah sudah ada kesimpulan sosial. Oke. Kita lanjut ke motivasi internal, menghargai diri sendiri. Jadi kalau motivasinya muncul dalam dirinya sendiri, nah dia sendiri yang konsisten. Karena dia sudah pintar menghargai dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Ini ada pengertian motivasi internal menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga membuat cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang dimaksud merdeka. Jadi merdeka jangan kita salah artikan, merdeka sudah bebas bertugas. Ya begitu. Merdeka artinya kita mampu mengontrol diri sendiri dan mampu membebaskan kepada orang lain. Menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Itu yang tadi.
Oke, kita lanjut. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol guru ini ya, Bapak Ibu. Pertama, penghukum. Jadi semua ini sebenarnya kita pernah laksanakan semua. Kita pernah lakukan, baik guru-guru yang junior maupun yang senior ataupun yang sudah purna. Ini sudah pernah dilakukan semua. Dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke, kita bahas satu-satu. Posisi kontrol penghukum. Di sini guru bertindak sebagai seorang penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Betul. Saya waktu di bangku SD dapat ini. Kalau salah ya, buku ditumpuk 5, buku matematika tebal. Kalau salah begitu. Kita tidak bisa sesali karena itu pernah kita lalui. Tapi seiring perkembangan zaman, ada solusinya, ada peningkatan kualitas dari apa yang kita lakukan. Dari penghukum turun ke pembuat orang merasa bersalah. Di sini sudah ringan, tapi mental lagi yang kena. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Contohnya, kamu ini rajin, tapi sangat malas menulis. Nah, bukan langsung di jantung yang seperti itu. Suaranya lemah lembut, tapi ada sindiran di situ. Seperti itu contohnya. Kemudian, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini juga sudah sering kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini juga sudah banyak tanggapan orang-orang yang sering saya dengar. Bahwasanya ini guru ini macam berteman sama siswanya. Tapi ini mah ada di dalam posisi kontrol. Guru sebagai temannya siswa. Ini sudah turun lagi, sudah lebih mendingan dibanding yang kedua. Posisi guru sebagai teman. Kan ada yang seperti itu. Ada yang dekat sekali dengan siswa, ibaratkan dia berteman. Tapi memang itu masuk juga posisi kontrol. Kemudian, yang keempat, pemantau. Nah, pemantau ini memonitoring berarti mengawasi. Nah, guru ini mengawasi baik tingkah laku, gerak-gerik, mengawasi siswa. Kemudian, yang terakhir ini yang perlu sebenarnya kita implementasikan di kelas. Posisi guru sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau manajer ini sebenarnya mencakup seperti semua ini di atas. Tapi nilai-nilai negatifnya dia buang. Dia sudah tidak menghukul, dia sudah tidak menyalahkan, tapi masih mengambil ini. Masih mengambil sebagai teman, masih mengambil sebagai pemantau, dan lebih bagusnya lagi, dia tuntun, dia bimbing sampai keluar dari permasalahan siswa. Itu kelebihannya posisi kontrol sebagai manajer. Oke, boleh lanjut. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang akan kita implementasikan juga, kalau bisa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau saya zamannya saya dulu memang peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dimaksud tadi adalah guru bersama siswa berdiskusi, bermusyawarah, membuat keyakinan di kelas. Bisa juga guru, kepala sekolah, dan siswa serta orang tua wali murid membuat keyakinan sekolah. Jadi bukan lagi peraturan, tapi berganti nama menjadi keyakinan. Coba dilanjut, Pak. Perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu pandemi ini? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, lanjut Pak Guru. Oke, ini karakteristiknya dari pembuatan keyakinan kelas. Kalimatnya itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Stop dulu sampai di sini karena sudah terlalu dalam, baru terlalu tegang. Boleh Pak Guru buka tutup slide-nya minimize, baru masuk di YouTube. Kita speaking dulu sebentar ya Bapak Ibu. Boleh speaking kan? Supaya tegangnya hilang. Masuk di
Nah, YouTube. Hanya terlalu tegang. Saya suruh tegang tangan saya Pak pegangnya. Senam pinguin, musik pinguin, senam pinguin. Jadi sebentar kita joget-joget pinguin dulu Bapak Ibu ya. Seperti ini sudah guru. Lalu guru tidak disuruh joget-joget. Sekarang guru sudah disuruh joget-joget. Ya, itu yang di atas. Oke, jadikan Bapak dan Ibu guru dulu. Ada meja kan? Ada meja ya? Ada. Oke, ada meja kan? Ada. Ikuti saja saya dulu, baru saya minta kita sama-sama. Oh, tidak ini. Tidak terhubung sampai Bluetooth. Five, four, 3, 2. Masih ini saya dulu kan? Di atas ikuti saya, ikuti saja di atas. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tunggu lagi. Kanan, kiri, kanan, kiri. Dulu. 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 Lagi. Jangan tidak memilih burung. Jangan memilih saja. Dulu. Belum lagi. Belum lagi. Oke, Aku mau. Nah, sampai lagi. Kita stop. Dulu. 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 belum panas. Oke, boleh di stop. Dulu. Dapat lagi. Habis saja. Oke, seperti ini tadi yang dimaksud kesenangan. Ada rasa senangnya sedikit kan, Bapak Ibu guru? Tidak terlalu tegang kan? Oke, masuk lagi PPT-nya tadi. Oke, seperti itu sebenarnya kondisinya sekarang yang dianjurkan sama orang ini sebagai pendidik. Kemarin saya ikuti lagi perkembangannya di BGP Sulteng tentang sekolah penggerak, kepala sekolahnya kasihan sudah tua, dan tetap juga disuruh joget-joget. Bahkan saya ketawa melihatnya. Tapi kita harus ikut karena prosedurnya seperti itu. Mereka mengatakan, jangan kamu mau membuat gembira siswa, kamu sendiri tidak gembira. Seperti itu dia mengatakan. Jangan kamu suruh bersama siswa, kamu masuk di kelas loyo, begitu kan? Jadi kita harus apa? Kita harus perlihatkan dulu. Oke, lanjut. Oke, ini tadi yang dimaksud keyakinan kelas. Ada kalimat positifnya. Jadi singkat ya, tapi ini berkesan. Ada kalimat positif tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan menghormati orang lain, kesehatan menghormati orang lain dan bersabar, kesehatan dan keselamatan, kemudian keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas ini akan masuk ke nilai-nilai kalimat positif ini. Misalnya Bapak Ibu guru, tidak boleh mencoret-coret dinding. Itu peraturan kan? Tidak boleh mencoret-coret dinding. Kalau peraturannya tidak boleh mencoret-coret dinding, kalau kita rubah menjadi peraturan kelas, mari kita menjaga kelas bersama. Beda kan? Bunyinya beda kan? Beda juga maksudnya. Jadi seperti itu. Transisi dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Dia lebih bermakna kesan kalimatnya. Dilarang mencoret-coret dinding, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, mari kita menjaga bersama keindahan kelas. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, kasih kembali dulu tadi. Nah, di sini sampai di sini kira-kira Bapak Ibu guru sudah paham tentang transisi dari peraturan ke keyakinan kelas. Kira-kira sudah paham? Sudah kira-kira. Tadi kan saya ambil contoh peraturan kelasnya dilarang mencoret-coret dinding. Kemudian keyakinan kelasnya mari kita menjaga bersama keindahan kelas. Kira-kira sudah paham? Kalau sudah paham, berarti saya akan bagikan kertas. Akan ditulis di situ contoh
peraturan kelasnya, dan satu dari contoh peraturan kelas itu ibu ubah menjadi keyakinan kelas. Boleh ya? Oke, saya akan kasih kertasnya. Tenang. Kertasnya Bapak Ibu. Berarti ada dua yang ditulis ya? Iya. Peraturan dengan keyakinan. Jadi peraturan itu yang dibuat baru dirubah menjadi keyakinan. Sudah cukup sana. Ya, satu-satu. Kalau misalnya kemarin berarti sudah terlalu hebat. Jadi dibuat dulu peraturan kelasnya, lalu kita rubah menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan kelas. Sudah ya? Kalau sudah, silakan ditempel di sini. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, sudah dua orang. Ambil lagi yang lain. Ya, boleh juga cuma katanya begitu, boleh juga katanya. Akan ditempel ya, Pak, sesuai dengan ini. Ya, jadi yang tidak terlalu buat hafalnya boleh dirancang-rancangnya dengan Bapak Ibu guru sebentar tentang berbagi pengalamannya, karena Bapak Ibu guru akan berdiri satu-satu tentang pengalamannya sebentar berkaitan tentang materi yang telah dibahas. Oke, sambil menunggu yang lain, kita baca dulu ya. Sambil sampel saja dulu. Oke. Oke. Contohnya, peraturan kelasnya di sini ada kalimatnya yang betul. Oh, boleh. Tengah-tengah saya boleh. Sudah ada dua di situ. Bagus juga supaya isi di tengah sini. Ternyata sudah terluarkan tadi. Oke. Kita ambil contohnya di sini yang dari dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu aturan kelas itu dari guru juga saya dapat itu dari SD. Dilarang buang sampah. Nah, keyakinan kelasnya, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita seperti itu. Enak, macam mengajak untuk bersama-sama. Kalau cuma bilang dilarang membuang sampah, artinya kita cuma tekankan kepada siswa gambaran seperti itu. Kalau sudah dirubah menjadi keyakinan kelas, mari kita menjaga kebersihan lingkungan. Sebenarnya perbedaannya sedikit, tapi kesannya luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Masih ada? Sudah semua? Oke. Ada. Oke. Jadi luar biasa tadi. Sudah ada satu contohnya yang sangat menyentuh ke sana. Bahkan sudah persis sekali, sama sekali. Peraturan yang sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Oke, ini juga yang perlu kita pelajari bersama Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ini kalau ada permasalahan di kelas, jadi kita harus selesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya juga belum tahu, kita di sini sama-sama. Saya juga belum terlalu tahu, kita di sini sama-sama belajar. Kalau kita dapat permasalahan,
menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama dulu kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kalau guru-guru muda jarang dia terapkan ini, tapi kalau guru-guru senior, saya sering juga lihat dia sebenarnya sudah menerapkan. Dia stabilkan dulu identitas, dia stabilkan dulu keadaan. Kalau guru-guru muda macam saya, aduh, langsung membara begitu. Tapi kalau guru-guru yang senior, luar biasa pengalamannya. Kalau dapat permasalahan seperti ini, saya lihat dia ambil dulu, baru dia terang-terangkan macam air. Kalau sudah bergelombang begini, dia kasih simpan dulu air, kasih tenang. Nanti itu baru bisa tahu masalahnya. Seperti itu yang maksudnya menstabilkan identitas. Jadi luar biasa pengalamannya guru-guru senior. Setiap orang baru menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang pertama kalimatnya. Nah, kenapa kamu? Sebenarnya tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baru kita validasi kebutuhan. Setelah tadi mengutarakan kalimat ini, dilanjutkan lagi. Nah, mungkin ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhanmu atau untuk menyelesaikan masalahmu, seperti itu. Kemudian masih divalidasi. Coba, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan pelanggaran itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kegiatan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu memukul temanmu, seperti itu. Kemudian pindah ke menanyakan keyakinan. Kalau dia sudah ungkapkan, Pak Guru, saya pukul karena dia selalu mengganggu saya. Pak Guru, saya pukul karena dia selalu menyontek pekerjaan saya. Kita tanyakan. Kan tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Kita tanyakan sudah. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang telah kamu langgar dari nilai yang telah kita sepakati? Pasti dia akan mengingat keyakinan kelas yang kita buat bersama. Oh, keyakinan tidak menghargai teman. Setelah dia tahu, dia sadar bahwasanya dia melanggar keyakinan kelas yang kita buat bersama, kita lanjutkan lagi. Nah, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Pasti dia akan berbicara. Setidaknya pasti dia akan menyadari kesalahannya biar sedikit. Oh iya, sama itu. Seharusnya saya menjadi orang yang tidak suka memukul orang. Seperti itu kesalahannya. Oke, kita lanjut. Di sini sudah refleksikan yang sudah habis. Di sini refleksi saya sendiri. Hal yang menarik. Hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata dapat berdampak kurang baik, bukan tidak baik tapi kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas dan sifat murid. Kenapa saya ambil ini, Bapak Ibu Guru? Kenapa refleksi saya yang seperti ini? Karena betul kalau di pemikiran saya masih tetap perbuatan 13 yang sering memberikan hadiah kepada siswa, yang sering memberikan reward kepada siswa. Padahal itu kurang baik karena dapat merusak hubungan. Kenapa dikatakan dapat merusak hubungan? Contohnya siswa saya si A, saya kasih hadiah tadi. Besok siswa si B ternyata bisa juga seperti itu kompetisi. Tidak saya kasih hadiah, pasti akan rusak hubungannya. Akan ada kecemburuan sosial. Kemudian menurunkan kualitas. Pasti bisa menurunkan kualitas karena bisa saja mereka beranggapan tidak usah saya menjawab, tidak usah saya laju-laju karena hari ini saya tidak dikasih hadiah. Sedangkan kemarin temanku dikasih hadiah. Nah, itu pasti bisa menurunkan kualitas. Bisa juga dia beranggapan bersifat menghukum. Bisa saja anak yang lambat selesai, tapi tugasnya bagus, nilainya tinggi. Kita tidak kasih hadiah. Pasti dia beranggapan, oh Pak Guru ini menghukum saya. Karena saya terlalu lama mengerjakan soal. Ya seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, jadi saya sudah mencoba mempraktikkan tadi segitiga restitusi di kelas. Pada saat itu ada siswa sama lapor. Sering dibully sama temannya. Orang tuanya juga menelpon. Guru, bagaimana ini anak saya sakit gara-gara dipukul temannya, panas, 3 hari waktu itu di sekolah. Anggapan saya tidak mungkin cuma gara-gara dipukul itu sakit, memang mau sakit, tapi karena bersamaan pada saat dipukul. Ini siswa saya. Maka saya panggil, saya wawancarai, saya interogasi, kenapa bisa dipukul? Saya memperlakukan segitiga restitusi tadi. Kenapa bisa dipukul? Baru dia menjawab. Terus
Saya sambung lagi, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah bagus menurut kamu? Dia bilang tidak. Berarti dia sadari betul. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira seperti apa ke depannya kamu mau berbuat kalau menghadapi masalah seperti ini? Jawabannya seperti ini. Kayaknya saya harus melapor dulu sama Pak Guru. Saya bilang, iya betul. Ada permasalahan harus lapor dulu sama guru. Jangan langsung dipukul teman. Kemudian setelah itu, saya persiapkan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduknya, perbaiki apa yang telah kamu sesali tadi, dan usahakan ingat kembali keyakinan kelas yang kita sudah buat. Oke, lanjut. Kalau ini sambil gambar, saya umpamakan sebagai kegiatan disiplin positif. Baik itu bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati. Oke, lanjut Pak Guru. Oke, penutup, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut sebentar sesi berbagi pengalamannya Bapak Ibu. Jadi semua harus bercerita, dia sedikit, bagi pengalamannya dong, bagi ke kami, bagi ke semuanya. Apa-apa yang paling berkesan atau apa-apa sebenarnya yang menjadi masalah. Saya Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke moderator yang kontrol yang mau berbicara. Atau kalau bisa moderator dulu ya. Setelah ini moderator dulu yang bagi pengalamannya, baru moderator. Persilahkan teman-teman guru yang lain. Ada Bapak Kepala Sekolah yang akan mendengarkan pengalaman kita. Ada juga Ibu Pengawas yang akan mendengarkan pengalaman kita. Hari ini luar biasa. Mereka adalah senior-senior kita dan pengalaman itu saya rasa luar biasa kalau kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Kalau teori saja tidak cukup. Kita harus barengi dengan pengalaman. Oke, Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, saya akan ceritakan tentang yang apa sudah disampaikan oleh Bapak Materi tadi. Saya menemukan kejadian di kelas 1. Pada saat itu saya masuk untuk mengubah suasana. Saya merubah tempat duduk. Yang awalnya itu tempat duduk berbaris seperti ini, ya, seperti posisi Bapak dan Ibu. Nah, karena setelah saya melakukan evaluasi atau asesmen kepada peserta didik kelas 1, kayaknya suasana kacau. Maka saya rubah posisi tersebut berbentuk U. Nah, kemudian ada salah satu siswa yang tidak mau dirubah tempat duduknya, malahan dia menangis. Di situ timbul emosi. Pada saya, kenapa kau tidak bisa dirubah kau tempat duduk? Siapa yang mau atur kau? Guru atau kau? Nah, dia cuma menangis. Sudah timbul rasa emosi. Mau sampai ini lagi sebenarnya. Dia tidak mau dirubah. Setelah itu saya redam. Ya, saya redam emosi, saya tahan, saya dekati. Sebenarnya apa mau kamu? Tidak mau saya kok merubah tempat duduk saya. Begini ya, ini bukan kau sendiri yang ingin dirubah. Semua harus dirubah tempat duduknya supaya semua bisa nyaman belajar. Seperti kau juga tidak bisa dirubah tempat dudukmu. Di mana tempat yang nyaman? Bukan baku rubah, tapi posisi agak bergeser sedikit. Nah, coba bayangkan, ada temanmu melewat mau angkat pekerjaan, terhalang oleh mejanya kau. Jadi bagaimana? Ya, jadi saya dekati, saya ulas-ulas kepalanya, saya nasihati dia. Sebenarnya begini yang harus, bukan Pak Guru marah sama kau tadi itu untuk apa? Bukan untuk kepentingan sendiri, kepentingan kita semua di sini, ya, supaya teman-teman kau juga bisa belajar nyaman seperti kau juga. Jadi dari pernyataan tadi, berarti saya sudah dapatkan berarti kata-kata yang harus kita tidak keluarkan kepada anak, jangan, itu harus kita rubah. Kita buat paradigma baru. Boleh, kata boleh tempat dudukmu kita rubah seperti ini, ya, supaya nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa pengalamannya Pak Guru. Sama persis. Kemarin saya ikut kolaborasi presentasi. Ada guru yang sama persis. Dia guru kelas 2 juga. Jadi yang seperti ini sering terjadi di kelas rendah. Anggapannya kemarin seperti ini. Saya punya 2 siswa, saya mau rubah tempat duduknya sama persis. Dia tidak mau karena dia bestie, dia bilang. Tidak bisa dia dikasih bisa karena dia bestie.
Jadi dia minta saran kan, artinya kan kita berbagi. Jadi saya berbagi pengalaman kemarin. Kalau saya itu tidak mengajar di kelas rendah, saya mengajar di kelas tinggi. Tapi itu kadang kita temui yang mau dirubah, kadang tidak. Tapi biasa yang saya lakukan, kalau pembagian kelompok, saya menggunakan kuis atau menggunakan game atau menggunakan permainan. Kita main seperti ini. Nah, permainan seperti ini kalau ada yang di sini, ada yang di sini, berarti itu kelompok itu. Jadi saya pancing dulu dengan keseruan bermain. Akhirnya tercipta lagi sebuah kelompok. Jadi begitu, Pak. Luar biasa tadi pengalamannya Pak Guru. Jadi sini kita betul-betul saling berbagi. Siapa tahu ada yang ibu ada yang ibu pendam di dalam, kita belum tahu, padahal kita bisa laksanakan juga ya. Luar biasa ya. Oke, kalau begitu saya lanjut tadi guru laki-laki, berarti perempuan dulu. Ibu Misa ya dulu ya. Silakan. Ibu Misa. Bagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya sebagai guru kelas 1, ya dengan jumlah siswa yang begitu banyak, 47 orang. Ya, jadi pengalaman yang didapat oleh Pak Wardi tadi, ya di kelas 1, memang anak itu sering seperti itu. Tapi di kelas 1 itu ada bermacam karakter, ya, yang saya dapat di kelas 1. Karena jumlah yang begitu banyak, tapi dengan keadaan anak-anak seperti itu, kita terhadap anak tersebut tidak bisa terlalu keras, ya. Ya, karena kita kalau terlalu keras terhadap anak itu, ya jelas anak itu jalan satu-satunya hanya menangis. Ya, kita tanya kenapa kamu tidak mau dipindahkan tempat dudukmu. Ya, itu yang kita tanyakan kepada anak-anak. Ya, sehingga anak itu bisa memberikan kata-kata yang keluar dari isi hati mereka. Ya, seperti itu karakter anak-anak kelas 1. Beda karakter anak yang kelas tinggi dengan kelas rendah Bapak Ibu guru. Ya, karena apalagi dengan jumlah siswa yang begitu banyak, ya, mungkin kita mengajar di sini keadaannya diam, tapi di sudut sana ada yang sudah naik di atas lemari, ada yang naik di atas meja. Ya, jadi untuk mengajar kelas rendah itu butuh energi yang cukup, ya, yang butuh kesabaran kepada anak-anak yang duduk di kelas rendah. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Oke, luar biasa pengalamannya Ibu tadi. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri kalau kelas rendah masih butuh pendekatan yang dalam sekali. Ada juga pernah diluncurkan di PMM. Kalau kelas rendah harus menguasai bahasa ibu, seperti itu kalimatnya. Bahasa ibu. Jadi kelas rendah itu masih bahasa ibu. Dan sekarang juga lagi marak-maraknya diadakan seminarnya itu tentang transisi PAUD ke SD. Jadi betul-betul dia tidak bisa lepas dulu dari kebiasaannya di PAUD atau TK. Kita tarik perlahan. Gitu. Dari bermainnya itu, kita tidak boleh langsung berhenti bermain. Karena sudah terbiasa dia bermain. Kita tarik pelan-pelan. Luar biasa tadi pengalamannya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, Ibu. Kalau misalnya ada yang dikatakan ini. Oh, langsung. Haris. Bagi pengalamannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman yang pernah kami dapati, baik itu di kelas ataupun pada saat pelaksanaan berpikir. Ada satu peristiwa, ini anak berkelahi. Punya kalau mau dipisahkan sudah agak susah itu saking emosinya itu, sehingga pada saat itu pun saya bisa kondisikan suasananya, akhirnya yang duanya yang emosian ini meskipun masih dalam kondisi emosi tapi tidak lagi dalam berkelahi. Nah di situ saya telusuri kembali apa penyebab sehingga terjadi perkelahian ini, sehingga setelah ditelusuri ternyata awalnya dari pada saat bermain bersama tiba-tiba mungkin ada kesalahpahaman sehingga yang satu ini merasa tersinggung akhirnya terjadilah pakai kucur-kucuran atau pukulan kecil sehingga terjadilah itu yang memicu perkelahian. Setelah saya telusuri ternyata awalnya hanya sepele. Kenapa kau pukul? Karena dia bergara-gara Pak Guru. Nah, untuk mencairkan suasana sebenarnya saya mau pukul cuman itu tidak jadi karena kembali lagi saya lihat ini tidak perlu dikerasi karena mungkin hanya hal-hal kecil.
Sehingga setelah telusuri ternyata hanya hal sepele. Kenapa kau dipukul? Awalnya Pak dia gara-gara. Terus adanya lagi, memangnya kalau di gara-gara itu sakit? Tidak Pak Guru. Ya, yang emosinya tadi tinggi, akhirnya perlahan sudah mulai mereda. Nah, kalau begitu, jangan diam, begini saja supaya lebih ini. Oh gara-gara ulang ke anak itu temanmu, supaya adil kan? Akhirnya tidak jadi tuh, cuman mereka ketawa. Nah, disitulah akhirnya suasananya jadi cair kembali sehingga karena saya lihat suasananya sudah senang semua. Akhirnya di situ yang buat kesalahan itu saya suruh minta maaf dan itu mereka lakukan. Jadi sebenarnya saya akan mulai duluan yang pukul itu yang harus minta maaf meskipun dia besar ataupun kecil. Sehingga anak tersebut, dua siswa tersebut mau bermaaf-maafan. Nah, sebagai memastikan kalau mereka ini sudah tidak lagi berkelahi, anak-anak saya suruh kembali ke kelas sambil merangkul, ya, sampai ke kelasnya sehingga ketika itu mereka lakukan, respon dari teman-temannya itu bukan apa ya, semacam hiburan bagi teman lain. Akhirnya yang tadinya emosi itu tidak lagi, akhirnya jadi kegembiraan yang mereka dapatkan. Seperti itu pengalaman yang pernah saya dapatkan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa tadi pengalaman Pak Guru. Dia sudah memperlakukan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya Ibu Wenda. Oke, Ibu Penas dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas warahmatullahi kesempatan yang diberikan. Ini pengalaman yang terjadi di SD kelas 2 Deli. Karena waktu itu posisi kami bukan sebagai pengajar, tapi sebagai kepala sekolah. Ada siswa yang mendaftar di kelas 1. Setelah awal masuk belajar, ini siswa tersebut diantar oleh orang tuanya. Nah, masuk di kelas bersama dengan teman-temannya. Tapi setelah di kelas itu tidak mau belajar, menulis pun tidak. Sudah beberapa bulan, ada 2 bulan, 3 bulan. Bulan keempat saya tanya, jadi ini anak kan saya lihat dari kantor, kenapa ini anak cuma tinggal di luar, tidak pernah masuk. Tanya ke guru kelasnya, kenapa ini tidak masuk? Bilang, ibu, sudah lama dia ini tidak pernah mau masuk di kelas. Baru cuma begitu ibu, di luar saja tidak mau belajar. Biarpun dia bilang dipanggilkan orang tuanya, dia tidak mau masuk di dalam kelas. Dia cuma tinggal di luar. Saya berusaha untuk mendekati anak tersebut. Saya pergi di bawah pohon. Saya tanya namanya, dek, apa namamu? Nurul Khalifah. Lalu, di mana kau masuk? Di kelas mana? Dia tidak bicara, dia ada ngomong. Tidak ditunjuk saja dengan bahasa isyarat. Sudah, saya tanya, mau belajar tidak? Tidak ada jawaban. Terus saya pujuk, mari kawan jalan-jalan ke kelas sana. Saya panggil masuk di dalam kelas. Saya bawa di dalam kelas. Sampai di kelas, kendalanya lagi anak-anak ribut. Diketawakanlah dia. Diketawakan oleh teman-temannya yang lain. Sudah, akhirnya pada saat itu saya mengambil tindakan. Saya bilang, jangan beribut. Jadi anak kan biasanya cuma tinggal di luar. Mari kita sama-sama berteman dengan dia, kita puji dia supaya dia bisa masuk dalam kelas. Bagaimana ada temannya yang dekat satu meja, bisa kalau dia di luar dipanggil masuk ke dalam kelas. Akhirnya masuk di dalam kelas. Nah, belajar dengan teman-temannya. Jadi seperti itu. Gurunya saya katakan jangan dikerasi, karena ini anak sepertinya ada kurang sedikit dia punya IQ Perasaan takut itu masih ada. perasaan takutnya, baru tidak mau berpisah dengan orang tua. Dia harus didekati dengan pendekatan yang lebih khusus untuk anak tersebut. Jadi dia mendapat pembelajaran yang lebih khusus dari gurunya. Nah, nanti setelah itu baru sudah masuk di dalam kelas. Kemudian saya setelah jadi pengawas, saya ada mendapatkan informasi bahwa ada pendaftaran siswa yang berkebutuhan khusus. Berarti dia termasuk salah satunya siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi dia
sebenarnya di SLB, tapi pada saat ini SLB kan jauh dari jangkauan kita, sehingga di sekolah tersebut harus ada menerbitkan SK untuk menerima siswa tersebut, dan insya Allah dalam pendaftaran siswa baru ini itu sudah masuk, sudah ada terdata siswa yang seperti itu. Jadi ada SK yang dibuat oleh kepala sekolah itu, ada guru yang menangani khusus pembelajaran siswa yang seperti itu. Jadi ini cuma pendekatan secara khusus yang dilakukan oleh orang guru. Jadi harus kita pintar-pintar dulu, pintar-pintar memahami bagaimana kebutuhan di dalam kelas itu, pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Ya seperti pembelajaran awal atau diferensiasi ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih pengalaman yang diberikan oleh Ibu Pengawas. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih kepada sedikit pengalaman yang kami lalui setelah kami bertugas dari Sejoli beberapa sekolah yang kami tempat tugas kami, ketemu dengan guru siswa yang pernah kami ajar. Di situ baru kami tahu penilaian siswa itu terhadap kami. Bahkan sudah dewasa, sudah punya cucu, katanya ada gelar-gelar yang disampaikan sama guru itu sendiri. Contohnya, macam saya, Isjoli, memang saya masih Isjoli, masih hujan, asar. Nah, jadi ada gelarnya. Ini guru saya dulu yang senior. Nah itu. Nah, cuman tadi apa yang kita lakukan itu dalam jiwanya anak itu. Begitu ketemu, bahkan ada juga yang siswa yang kita sayangi apa gimana, ketemu setelah dewasa, dia akan ingatkan kepada kita semua, padahal siswa itu, orang itu sudah lupa bahwa itu bukan siswa mantan siswa saya tadi, waktu di Joli maupun di sekolah lain. Jadi kuncinya setelah saya introspeksi diri, Bapak dan Ibu, jangan kita anak yang bodoh, kita kesari, kita terlalu kasar dengan anak yang bodoh. Dia sekali waktu kebodohannya itu setelah dia dewasa pasti akan berubah, atau yang nakal itu pasti akan berubah. Ya biasa ketemu di pengalaman juga di tambang, di pantai waktu dia kedua, ini guru saya nih kasihkan ikan. Nah, itu kan karena kalau kita kasar dengan siswanya mungkin dia akan lupa itu. Nah, karena juga ditambah kita tegur kemarin waktu guru SD. Jadi bahkan itu yang perlu kita sadari, kita harus apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi memang harus kita berubah cara pendidikan ini, cara kita berpikir untuk menghadapi siswa-siswa supaya gelar yang tidak baik itu tidak ada kepada kita sebagai guru yang melekat kepada kita guru ini. Kalau kita kasar tentunya anak-anak bisa gelar guru kasar, guru kece. Nah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu luar biasa pengalamannya. Jadi tadi Pak Guru mengatakan memang kita mempunyai kisaran kalau guru. Saya saja masih ingat waktu saya sih. Ada satu guru saya memang saya panggil guru keba. Karena memang dia terus pakai keba. Jadi kalau datang disebut, datang guru keba. Dapat titel kita mau sampai pensiun, mau sampai apa? Titel itu melekat terus. Oh ini datang Pak Guru ini. Pak Guru yang paling papi ini. Nah, tetap berkesan terus sama siswa. Oke, selanjutnya Ibu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit menceritakan pengalaman yang saya alami. Saya pertama mulai honor di sini tahun 2005. Saya waktu itu honor. Saya sempat dapat titel. Apa yang disampaikan dengan kepala sekolah tadi sama, tapi saya dijuluki dengan guru SG. SG artinya guru CCG, sama dengan CCE. Waktu itu, padahal saya ini masih honor. Saya waktu itu mengajar kelas 2. Jumlah siswa
waktu itu, tapi sudah masanya Ibu Misria, almarhum tersebut. Waktu itu jumlah siswa 59. Kita di paralel, yang pegang kelas 2D Ibu Martini, ya, yang 2A-nya saya. Tapi saya yang banyak, karena saya punya julukan SG. Nah, ada itu siswa, kalau dia sudah dengar saya punya suara sepatu, dia sudah menangis. Sampai dia lapor sama mamanya. Mama, saya takut dengan ibu itu. Kalau saya lihat saya dengar dia punya sepatu kamari masuk di kelas, saya semua menangis, mama. Akhirnya orang tuanya yang ketemu dengan saya. Padahal itu anak satu-satunya. Jadi kalau kita pikir yang sebenarnya bagaimana anak yang satu-satunya, yang jelas anak manja toh, mau dikasari saja, ya, mungkin tidak ada. Apalagi kalau kita marah. Itulah pengalaman yang saya dapat. Kemudian yang di kelasnya lagi tadi, kalau saya sudah menulis, si anak tersebut sudah menangis. Jadi saya balik, kenapa menangis nak? Sementara yang saya pegang waktu itu 29 siswa. Pas saya mau menulis, dia semua mulai menangis. Terpaksa saya hentikan lagi menangis, hentikan menulis, saya maju lagi ke depan, sama itu anak saya hampiri. Kenapa kau menangis? Ibu, saya tidak tahu menulis. Dari situ, saya cari tahu. Terpaksa saya tiadakan dulu menulis. Saya ajar dulu si anak tersebut, biar dulu pegang pensil, dia tidak tahu. Saya tanya, akhirnya saya ketemu sama mamanya, 6 bulan waktu itu. Nanti dia mau semester pertama, baru dia tahu menulis. Itu pengalaman yang saya tidak bisa lupa. Akhirnya saya tuntun lagi dia, caranya dia pegang pensil, begini cara pegang pensil. Waktu itu bagaimana ya? Saya mau marah, saya serba salah. Sementara saya juga sudah dijuluki guru SG. Pokoknya semua, ada CCG apa semua. Jadi saya hadapi itu anak yang tidak tahu menulis itu. Alhamdulillah, ya dengan cara saya sendiri, alhamdulillah itu anak sampai tamat. Jadi itu pengalaman yang saya tidak bisa lupa. Ya. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa juga pengalaman dengan. Jangan juga cuma segera senior sih. Oke, kita lanjut. Ibu Anti. Silakan Ibu Anti sampaikan pengalamannya. Baru siap-siap guru termudanya kita, sampaikan pengalaman juga sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian dan langsung saja. Saya di sekolah ini jujur saja pengalaman pertama sebagai guru dan langsung berhadapan dengan banyak siswa sesuai dengan yang guru kelas 1 sampaikan tadi dan berbagai macam karakter. Dan saya belum pernah memiliki pengalaman sebagai orang tua. Jadi double dua saya, pengalaman pertama sebagai guru dan belum pernah menjadi seorang ibu. Jadi biar bagaimanapun sesayang-sayangnya saya dengan siswanya saya tetap tidak akan melebihi kasih sayang seorang ibu. Nah, dari sini saya banyak belajar dari banyaknya siswa, dari banyaknya karakter. Kalau pertama kali saya masuk, saya berusaha, tapi pertama kali saya masuk di sini masih corona, jadi belum terlalu aktif dalam kelas. Setelah itu aktif saya dengan siswa yang sekarang kelas 4. Nah, di situ saya masih berusaha sabar, saya masih berusaha pahami semua karakter siswa, saya masih layani dengan penuh rasa sabar, saya masih undang yang tidak tahu baca, saya undang ke rumah bagaimana supaya bisa membaca, karena salah satu aturan juga yang dulu saya pernah dengar di sini bahwa siswa yang penting tahu membaca bisa dikasih naik kelas. Jadi itu yang paling saya usahakan. Tapi dengan banyaknya siswa cukup tertekan juga sebenarnya saya, karena biasa tidak cukup setengah yang tahu membaca. Kalau yang di kelasnya saya usahakan bagaimana supaya semua bisa, dan saya selalu berusaha bagaimana supaya tidak ada siswa
yang tertinggal. Jadi ini mungkin di sini sekalian curhat atau apa. Jujur setiap penerimaan lapor saya tidak bisa tidur nyenyak karena rasa sesalnya saya supaya tidak ada satu saja siswanya saya yang tertinggal. Karena yang saya takutkan kalau mereka tinggal kelas, mereka sudah tidak mau sekolah. Bahkan pernah ada 2 siswa yang sudah menurutnya saya sudah cukup lebih usianya untuk di kelas 2, tapi tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Itu yang sampai sekarang saya sesalkan, dia sudah tidak sekolah 2 orang dan sepupu kayaknya. Sekarang lagi belum penerimaan rapor saya sudah beban sekali dengan siswa saya yang tidak tahu, yang sebenarnya sudah tahu, sudah kalau 4 huruf begitu sudah tahu membaca tapi belum lancar. Ini lagi yang menjadi beban saya, bagaimana caranya supaya saya bisa naikkan mereka kelas. Tapi saya juga tidak bisa egois karena masih ada guru di atasnya saya dan masih ada juga guru yang sebelumnya saya. Jadi kalau yang saya pikirkan kalau saya tinggal kelas, kalau saya kasih tinggal mereka kelas, naik lagi yang berikutnya, tambah menumpuk lagi siswa saya, tanggung jawabnya itu yang saya tidak bisa menjadi beban betul. Karena kalau tidak bisa membaca dan saya kasih tinggal kelas, suatu penyesalan yang sangat besar untuk saya kan. Jangan sampai harusnya dia sudah tamat SD, sudah SMP, mungkin sebenarnya dia sudah menjadi orang yang sukses, hanya karena dia berada di tangannya saya yang pegang, saya wali kelasnya, saya buat dia tinggal kelas, tiba-tiba dia berhenti sekolah. Itu yang buat saya menyesal karena jujur saya dulu masih masa sekolah, dari SD sampai SMA, saya orang yang paling minder, tidak punya percaya diri, tidak punya rasa percaya diri. Mungkin baru sekarang, pelan-pelan saya mulai bangkit, mulai percaya diri karena dengan adanya juga teman-teman, dengan dukungan teman-teman. Jadi sering saya bilang ini rumah kedua saya, karena saya juga tidak besar dengan orang tua dan saya dulu masih sekolah, pernah bisa belajarnya dari kelas 1 sampai kelas 3 tiba-tiba berhadapan dengan guru yang tidak saya senangi. Sebenarnya saya senang pertama, tapi guru itu dia kasih tugas menghafal perkalian. Saya hafal perkalian hampir tidak saya tidur gara-gara saya menghafal perkalian pas di sekolah. Karena saya hafal, dia tanya tidak diurut dari perkalian 1. Nah, jadi saya ingat dulu saya 1 kali 1 saya mau urut seperti itu langsung dia suruh naik di atas meja. Dia bilang lama sekali kamu berpikir, padahal karena saya hafal jadi saya ulang dari perkalian 1 sampai saya mau dapat yang dia tanyakan itu langsung disuruh naik di atas meja. Di situ saya tidak sekolah kelas 4, hanya masuk ulangan semester. Tapi alhamdulillahnya guru saya itu dia kasih naik kelas, meskipun saya tidak sekolah hanya ikut ulangan semester, tapi dia kasih naik. Dari situ karena saya sudah terbiasa, ternyata biar kita tidak sekolah tetap dikasih naik kelas 5 begitu lagi, saya tidak sekolah lagi, cuma ulangan semester. Masih naik kelas lagi, kelas 6 masih begitu lagi. Tetap sekolah tapi tidak sampai di sekolah. Kemudian pengalaman yang saya mau ceritakan ini ada anak-anak kelas 2 yang sekarang sudah kelas 3. Dulu mereka kan banyak, baru dia itu kuat mengganggu temannya, kemudian tidak pernah menulis. Nah, jadi saya hukum mereka 8 orang atau 7 orang. Saya suruh berjejer di meja, baru saya angkat meja, saya coba kasih masuk kakimu. Tapi meja saya tidak lepas, saya tunjukkan sama teman-temannya supaya bahwa mereka ini nakal dihukum. Nah, kemudian anak itu berdasarkan cerita temannya, dia 2 hari tidak sekolah bermain bola. Tiba-tiba orang tuanya datang, belum datang baru masih menghubungi saya melalui WA. Nah, kemudian saya jelaskan, ibu, dia itu setelah dihukum 4 hari kan masih sekolah. Saya dihukum hari ini, masih sekolah 4 hari itu sekolah terus. Tiba-tiba 2 hari tidak sekolah, katanya sakit kaki karena saya hukum. Ternyata berdasarkan cerita teman-temannya bermain bola. Jadi dari sini saya belajar bahwa ternyata tidak semua ucapan anak itu kan ini karena dari dulu katanya orang tua itu anak-anak itu tidak pintar berbohong. Tidak ada katanya anak-anak yang berbohong. Tapi dari sini saya belajar juga karena dulu saya ke sekolah itu tidak sampai di sekolah, tapi kalau ditanya sama orang tua, kamu belajar apa tadi? Belajar matematika. Dapat apa? Saya tidak dinilai, guruku tidur. Itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Dan kalau setiap saya ketemu dengan Pak Guru, pasti Pak Guru minta maaf pasti saya ketemu dengan gurunya saya itu pasti bilang begitu. Belajar apa tadi? Tidak. Saya bilang belajar matematika. Mana nilainya? Tidak dinilai, guruku tidur. Nah, saya bilang guruku tidur. Dan itu mungkin balasan untuk saya hukum anak itu
Tapi sebenarnya meja itu saya tidak lepas, saya pegang. Baru yang teman-temannya yang lain, justru teman-temannya yang lain yang dekat sekali dengan meja itu tidak merasa sakit kaki dan tetap sekolah. Dia tidak sekolah. Nah, kemudian mungkin itu saja pengalaman yang saya dapat di sini karena belum terlalu lama juga saya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, luar biasa wabarakatuh. pengalaman yang berarti. Santai. Kita lanjut lagi. Ibu siapa dulu? Ibu Yuyun, boleh. Kita pengalaman sedikit ya. Sedikit cepat ini, cepat dari si kampung tim. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mau dinikmati sebelum kita keluar oleh kulit. Oh, betul. Ya. Ini saya kelas atas ya atau kelas 4. Kelas 4 kan tahu sendiri berapa banyak siswanya? 49. Awal semester itu 49 karena sudah ada guru baru, jadi kelas 4-nya kita bikin paralel. Ya, jadi saya ambil yang 21, yang satunya lagi 28. Ya. Ini pada awal semester 1 waktu di kelas 4 itu jumlahnya 49. Ya. Bagaimana caranya saya? Di situ berbagai macam karakter siswa. Ada siswa yang satu orang itu bukan nakal ya, tapi dia super aktif. Dia itu mengganggu teman, tidak mau menulis, dikasih tugas saja cuma berjalan, tidak tahu kemana dia pergi. Ya. Jadi saya itu tidak tahu bikin apa sama anak itu. Ya, jadi saya cuma bilang begini. Ya, kamu ini mau dikerasi, tidak tahu, cuma tambah nakal, tambah tahu dia orang bilang di sini. Jadi apa kamu mau dilombongi? Tidak tahu dia bilang apa lombong, cuma tahu aja teman-teman. Bagaimana tahu lombong? Iya, seperti itu. Saya mau kerasi dia, terakhir dia lapor sama orang tuanya. Muncul lagi di status sama mami, sama orang tua. Itulah, saya tidak tahu lagi mau buat apa. Cuma di sini saya hanya bujuk pelan-pelan, saya bicara baik-baik. Lain kali tidak usah seperti itu ya. Saya bilang begini, kalau mau nakal, kalau mau naik kelas, jadi dirubah itu kelakuan sedikit. Ya alhamdulillah sudah bisa kelasnya, jadi dia sudah berubah sedikit kasihan. Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Cuman saya perhatiannya sama dia terus. Kiranya cuma itu untuk pernikahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalaman ibu. Kami punya siswa terbanyak di sekolah ini. Oke, kita lanjut lagi ibu guru termuda kita ya. Boleh ceritakan pengalamannya dari kampus sampai masuk sekolah. Iya, mau di sini, mengabdi di sini luar biasa. Mari. Terima kasih ya sama gurunya nanti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya karena saya baru jadi guru honor, baru mau jalan 5 bulan. Jadi pengalaman saya belum terlalu banyak seperti guru-guru senior yang ada. Ini pengalaman saya pertama kali masuk di sekolah ini. Kira-kira masih 1 minggu saya mengajar di sini. Ada siswa yang di kelas saya, ya ini selalu bermain di dalam kelas, biar ada guru dia kesana kemari di belakang, mengajak temannya berbicara, mengganggu temannya. Tiba-tiba suatu hari itu saya pergi ke kelas lain, cuman tidak lama. Tiba-tiba datang siswa yang lain yang perempuan, panggil, ibu ini sini, si anak ini sudah berdarah matanya, jangan-jangan anak ini sudah buta. Baru saya cek, ternyata anak ini matanya di sini sudah luka kata dia bilang terkena pinggirnya meja. Saya bilang hampir sedikit kau buta. Kalau kena mata, kalau kau tidak tutup mata mungkin kau sudah buta. Saya bilang, jadi saya ini sudah takut karena masih pertama mengajar di sini, sudah takut mau dimarah kepala sekolah karena sudah lokasi tinggal anak-anak di kelas, sudah takut mau dimarah orang tuanya, mau datang kemari nanti orang tuanya karena baru pertama
kejadian itu saya bilang sama dia, so itu kalau ibu kasih tinggal, ibu kasih tugas kamu di kelas, ibu suruh menulis, jangan jangan jalan-jalan, jangan bermain. Saya kasih tahu dari kejadian itu 2 hari setelahnya dia sekolah. Ternyata alhamdulillah orang tuanya tidak datang ke sekolah, tidak datang ke sekolah cari guru kelasnya. Dari situ juga dia sudah tidak masih biasanya masih dia pegang ke temannya tapi sudah tidak ada bermain lari-lari di dalam kelas, sudah tidak ada. Sama ada juga lagi satu siswa, kalau saya menjelaskan, saya menulis, dia ke sana kemari, dia mau panggil temannya yang lain duduk, dia cuman ke sana kemari mengajak temannya berbicara. Saya berbicara dia mau sambung-sambung, baru mau ketawa dengan dia punya teman-teman. Lalu dia duduk di depan. Lalu dari situ saya tegur, tidak ada. Ditegur dulu 5 menit kemudian sudah dia mulai lagi ke sana kemari, pergi keluar, bermain di depan papan tulis. Padahal ini ada menulis, ada menjelaskan. Jadi pas saya kasih dia dulu, nanti pas istirahat saya ajak dia bicara, kenapa kau ini kalau ibu menjelaskan kau kesana kemari, kau ajak temanmu berbicara, kau ajak temanmu keluar, kau bermain semua bakalai dengan temanmu, kau tegur temanmu, kau pukul. Saya ajak dia bicara, saya bilang lain kali kalau guru sedang berbicara di depan, jangan kamu juga berbicara, jangan kamu juga bermain mengajak temanmu bicara. Apa yang ibu jelaskan itu didengarkan, apa yang ibu suruh itu kalau disuruh menulis. Nah, dari situ setelah saya ajak dia bicara berdua, dari situ dia sudah jarang sekali keluar masuk. Terus kalau sudah disuruh menulis, dia sudah mau menulis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pengalaman. Kalau saya tadi pengalaman. Saya kira mau baca cerita guru yang dikasih tiga di sini. Tapi ternyata tidak. Oke, baik. Itu tadi beberapa pengalaman dari Bapak Ibu guru yang beragam, dan semoga kita bisa belajar dari pengalaman kita semua. Dan luar biasa hari ini Bapak Ibu guru. Kemarin saya konsultasi sama Pak Hari, saya kira tidak mau cukup 1 jam. Saya lihat ternyata hampir 2 jam. Tidak kita rasa. Ternyata enak karena berbagi pengalaman. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup acara ini. Dan sebelum itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.